Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali Allah mempertemukan kita di majlis yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan kita bisa tetap istiqomah dengan petunjuknya. Kita bisa istiqomah di atas iman dan takwa. Kita berdoa kepada Allah semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita bisa meraih surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita di kitab tentang membenahi akidah. Masuk di halaman 150 tentang beberapa perkara yang dilakukan sebagian orang padahal itu termasuk kesyirikan atau termasuk sarana kesyirikan. Dan banyak umat Islam tidak menyadari bahwa itu kesyirikan atau sarana kesyirikan. Meskipun dia tidak merasa berbuat syirik, tapi sarananya adalah sebuah sarana kesyirikan. Akhirnya bisa jadi terjerumus kepada yang syirik. Apa saja itu? Mari kita akan uraikan di dalam bab ini, yakni beberapa perkara yang dilakukan sebagian orang padahal ia termasuk kesyirikan atau termasuk sarana kesyirikan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Ada beberapa perbuatan yang berkisar antara syirik besar dan syirik kecil, sesuai dengan apa yang tertanam di dalam hati pelakunya dan sejalan dengan perkataan dan perbuatan yang dilakukannya. Yang banyak orang melakukannya tanpa mereka menyadari, padahal ia bertentangan dengan akidah atau menodai kemurnian akidah, di mana ia dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagian orang awam melakukannya karena mereka merasa bahwa itu adalah perbuatan orang-orang terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang berdusta melakukan kebaikan, sementara sesungguhnya itulah tipu muslihat syaitan yang menyeru kepada kesesatan. Maka Nabi SAW telah memperingatkan umat beliau dari hal-hal tersebut. Apa saja di antaranya? 1. Memakai gelang atau benang dengan maksud menolak atau mengangkat bala. Zaman sekarang bukan cuma benang dan gelang saja, Ibu Bapak. Ada cincin, ada batu akik, ada keris, ada jimat, bermacam-macam. Maka apabila dipakai itu kemudian merasa memiliki kekuatan, berarti itu masuk dalam perbuatan syirik. Andai kata tidak merasa itu punya kekuatan, tapi ada berkahnya di sana, berarti benda itu sarana menuju syirik. Mau dipakai, mau enggak, akhirnya jadi sama. Jimat ada yang dipakai, ada yang diletakkan. Kalau cincin, gelang, kalung dipakai. Tapi ada pula yang tidak dipakai, dikantongin, taruh di dompet.
Kan sama saja, Pak. Bermacam-macam cara. Nanti ada lagi yang namanya tamimah, tiwala. Kita bahas dulu tentang gelang-gelang dan segala sesuatu yang dipakai sarana sebagai sarana seakan-akan itu memiliki kekuatan. Ada orang berkata, Pak, boleh AC-nya diturunkan, kalau nggak dimatikan aja. Langsung ke waktunya. Ada orang katakanlah naik motor, Pak, boncengan berdua, yang mengendarai di depan, yang membonceng di belakang, qadarullah yang membonceng pakai cincin. Dia hadiah dari seseorang guru, ustadz lah, katakanlah siapapun. Lalu terjadi kecelakaan, si supirnya yang di depan luka parah. Logikanya kata orang, lagi-lagi kata, yang di belakang itu harusnya lebih parah. Sebab apa? Dia nggak sadar. Ternyata yang di belakang tidak terbentur apapun kecuali memar sedikit. Alhamdulillah, untung saya pakai cincin ini. Dia menyebut alhamdulillah, Pak. Dengan sarana cincin seakan-akan dia selamat. Apakah yang menyelamatkan cincin? Tapi bisa jadi dirinya meyakini cincin ini, maka sejak saat itu cincin itu jadi jimat. Dia akan kemana-mana membawa cincin, lalu meyakini ini ada isinya. Apa isinya? Ya batu. Tapi manusia pada umumnya meyakini itu. Bagaimana kalau cincin itu sebagai hiasan ada batu? Tidak ada masalah. Laki-laki boleh pakai cincin? Boleh, sepanjang bukan emas. Bahannya bukan emas, yang lain silahkan. Bukan perak, yang lain silahkan. Artinya di sini, seseorang yang memakai benda dan benda itu bisa menuju kepada kesyirikan, jika pelaku itu meyakini benda itu punya kekuatan, berarti pelaku syirik meyakini benda menjadi sarana kesyirikan. Ini termasuk perbuatan jahiliyah, dan ini termasuk syirik yang kecil jika cuma sekedar dipakai. Tapi kalau sudah meyakini bahwa ini adalah bermanfaat untuk melindunginya, untuk menolong dari mara bahaya, dari beberapa penyakit, maka hati syirik itu bisa menjadi syirik besar. Dari Imran bin Husain, Rasulullah SAW suatu ketika bersabda, suatu ketika ra'a rajulan fi yadihi khalqatun min sufrin. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba beliau melihat seorang pemuda memakai gelang dari sufrah, dari kuningan. Dan gelang dari kuningan itu kemudian Rasulullah SAW melihat ada terkantung di tangannya. Laki-laki pakai gelang. Gelang adalah perhiasannya para wanita. Laki-laki tidak ada yang berhias pakai gelang. Cincin laki-laki. Kemudian ternyata begitu dilihatnya pakai gelang dari kuningan, faqala, Rasul bertanya, "Ma hadza?" Gelang apa itu? Gelang apa yang kamu pakai itu? Qala, maka kemudian dia mengatakan, "Minal wahinah." Ini gelang untuk menghilangkan kesulitan, penyakit, kesusahan, kemadharatan. Sesuatu wahn apapun. Jadi dia beranggapan gelang kuningan yang saya pakai ini bisa menghilangkan sesuatu kesusahan, kemadharatan, bisa menghilangkan suatu penyakit, menangkal sakit-sakit apapun. Jadi dia sudah meyakini bahwa ini adalah bisa berbuat sesuatu, padahal benda mati. Maka Rasulullah SAW kemudian berkata, "Qala inzi'ha." Lepas gelangmu itu. Lepas gelangmu itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang yang kamu pakai tidak bisa menghilangkan penyakit, justru jadi penyakit. Jadi tidak menghilangkan apapun, menangkal apapun, justru jadi penyakit. Penyakit apa, Pak? Penyakit hati, kesyirikan. Maka di saat itu Rasulullah kemudian mengatakan, "Innaka law mutta," sesungguhnya kamu apabila mati, wahya alaika, dan gelang itu tetap ada padamu, maksudnya kamu yakini bisa menghilangkan sesuatu dan kamu pakai, maka ma aflahta abada, selamanya kamu tidak pernah akan beruntung.
Jadi jika ada orang pakai gelang, cincin, atau benda-benda keramat yang kemudian diyakini itu membawa berkah, itu bisa menghilangkan sesuatu, bisa melindunginya dari sesuatu, dan itu yakin, maka itu kesyirikan. Kamu tidak beruntung selamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana sekarang? Keris disimpan apa? Ada isinya, ada penunggunya. Ini kan benda-benda keramat, ini peninggalan purbakala. Maka orang-orang yang seperti itu sudah sangat jelas itu berlaku kesyirikan. Tapi itu ternyata mohon maaf, di negara kita itu seakan-akan dijadikan menjadi apa? Sarana untuk kadang-kadang meskipun tidak ada maksud kesyirikan, tapi katanya sarana melestarikan budaya bangsa. Sarana mengundang wisata dan bermacam-macam. Bahkan maaf Bapak Ibu, yang melakukan itu kadang-kadang seorang bodoh berbungkus alim. Seperti seorang kiai, ulama, subhanallah, dengan pakaian yang sangat indah, datang ke pohon-pohon tertentu dengan gayanya, tiba-tiba ada keris, nih jimat, lalu dikasih hadiah. Maka yang seperti ini kebatilan terselubung. Hadis tadi adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Hakim dan Adz-Dzahabi menyetujui. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Saudaraku sekalian, sekarang ada fenomena apa namanya, Pak? Orang melihara boneka. Apa boneka apa itu namanya, Pak? Ya Allah, spirit doll. Namanya juga boneka, benda mati. Masa bisa memberikan spirit? Dan maaf, masalahnya ini didukung oleh sebagian orang yang bergelar ustadz, bergelar kiai, dan itu meyakini orang awam kalau yang sudah ngomong kiai itu sudah tanpa belajar ilmu dia langsung ditelen. Alangkah baiknya siapapun kita umat Islam, jangan sampai kita terjebak dalam hal yang seperti itu. Itu perbuatannya orang-orang kufar, orang-orang jahiliyah, orang-orang zalim yang mempercayai sesuatu punya spirit, punya kekuatan, punya sesuatu kemuliaan, apapun itu. Maka segala sesuatu yang berbau kesyirikan atau sarana yang mendekatkan kepada syirik, tinggalkan. Ada sarana syirik dari benda-benda yang bukan jimat, benda-benda biasa saja. Pedagang di lacinya kasih bawang merah. Apa? Biar rezekinya nambah. Loh memang kenapa? Supaya setan gak ada di laci. Kenapa? Takut bawang merah. Sehingga kalau ada duit di sana, duit gak akan bisa hilang. Ini tanpa disadari, bawang bisa mengusir setan. Bawang bisa menimbulkan berkah. Maka yang seperti itu syirik tanpa disadari. Enggak, saya enggak meyakini bawang itu, tapi kenapa Anda letakkan di sana? Ya biar aman saja. Itu sudah sarana kesyirikan. Dan betapa banyak benda-benda yang enggak punya kekuatan apapun, enggak ada manfaat apapun, dirubah sedemikian seakan-akan memiliki manfaat, faidah. Maka orang yang seperti itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Kedua, memakai tamimah. Apa itu tamimah? Asal kata daripada tamma. Tamam, sempurna, mengharapkan sesuatu yang baik. Ya ini sesuai dengan namanya, berharap sesuatu bisa jadi sempurna. Maka apa itu jenis-jenis tamimah? Biasanya ada untayan manik-manik, diurai jadi satu, dijadikan sarana. Ini kekuatan, bisa dikalungkan, bisa digelangkan, tapi bukan dari benda langsung, untayan. Lalu dianggap ini ada kekuatan. Tamimah seperti untayan manik-manik yang biasa dikalungkan orang Arab di leher anak-anaknya. Satu, ini menjaga gangguan-gangguan setan, termasuk menjaga penyakit ain dari tatapan-tatapan mata orang yang hasad, yang dengki. Maka apabila itu dilakukan, seakan-akan kalau dia punya itu aman dari gangguan orang. Gak bisa
dengki, nggak bisa disihir, nggak bisa didolimi. Dengan itu aman. Dan terkadang ada yang lebih modern lagi tamimah ini. Bisa terbuat dari tulang, dari batu-batuan, dari buah-buahan, dari manik-manik, dari akar-akar pohon. Bahkan terjadi dari raja-raja. Ayat-ayat yang dituliskan di sebuah kertas, kertas itu digulung, lalu ditempelkan, dikalungkan. Apa namanya kalau di negara kita itu, Pak? Raja dalam bahasa Arab. Apa namanya itu? Jimat ya, tapi jimat dari tulisan Arab. Padahal orang yang memakai boleh jadi nggak tahu. Cuman karena yang memberikan orang yang digelari dengan gelaran agama yang tinggi, wah, ini adalah ijazah. Ijazah dari siapa? Dari Ustadz Anu. Kan di negara kita terkenal, Pak, ada ijazah-ijazah tertentu. Tulisan-tulisan dibungkus, kemudian jadi kertas, disakui, ditaruh di dompet. Nanti kelihatan ada ijazah. Ini diamalkan. Apa bacaannya? Nggak tahu bacaannya juga. Maka ini termasuk bagian daripada tamimah. Bila tamimah itu isinya dari ayat-ayat Quran, memang para ulama berbeda pendapat tentangnya. Ada yang membolehkan, ada yang melarang, mengharamkan. Yang membolehkan sebagai contoh, Ibnu Mas'ud, seorang anak muda termasuk as-sabiqunal awwalu, anak-anak muda di bawah umur yang belum dewasa masuk Islam. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, itu anak-anak muda yang masuk masuk Islam masih kecil. Bapaknya Abdullah bin Mas'ud pernah mengalungkan Abdullah bin Mas'ud ayat-ayat Al-Quran yang didapat dari Rasul. Lalu ditanya, apa ini ya Abdullah? Ayahku mengalungkan ayat ini. Untuk apa? Aku diperintah untuk menghafal ayat-ayat itu. Jadi mau pergi, ayat dikalungkan, dihafal, kurang setor. Maka para ulama sepakat, andai kata tujuannya itu halal. Tujuannya itu halal. Apa tujuannya, Pak? Anaknya menghafal Quran. Lah dulu kan anak nggak bawa dompet, mungkin baju nggak ada sakunya, Pak. Kalau dibawa kemana-mana hilang dan nggak ada kertas seperti ini sekarang. Bisa jadi di kulit-kulit, kemudian dipelepah-pelepah, ditulis. Maka saat itu dikalungkanlah, kemudian dibaca, dihafal. Kalau sudah hafal, buang, ganti lagi ayat yang baru. Maka jika tujuannya itu, nggak ada masalah. Bapak ngirimin satu ayat, membekelin satu ayat kepada anak Bapak. Dari surat Anu, satu ayat, tolong hafal ya, ini doa isinya. Nih, tulis, nih, hafalkan. Apalagi dibawa di kantong, nggak ada masalah. Karena tujuannya menghafal ayat-ayat Al-Quran untuk dihafal dan dipahami, untuk diamalkan. Tapi apabila raja-raja itu isinya ayat-ayat Quran yang tidak jelas dan bukan untuk sarana dihafal, sebagai kalung atau apapun yang disertakan kepada seorang anak, maka ini masuk kepada tamimah. Karena tidak punya manfaat apa-apa. Bagaimana Ustadz? Kalau ayat-ayat tertentu yang diletakkan, contoh, ayat kursi kecil-kecil, taruh di dashboard mobil, atau taruh di spion. Mungkin maaf, yang nyetir aja nggak tahu itu apa artinya. Cuma dikalungkan. Jika itu kemudian diyakini bahwa ini bisa mengawal berkah, selamat, maka tamimah ini menjadi haram. Tapi kalau sekedar hiasan, ya sekedar hiasan dapat oleh-oleh, maka ini tidak sampai kepada yang haram, tetapi perbuatan yang sia-sia. Ayat Al-Quran dengan enaknya Anda taruh di situ. Apa gunanya? Sama seperti di rumah, Pak, ayat kursi, ayat-ayat tertentu dibingkai mahal harganya, bahkan ditulis di kulit-kulit, bingkainya sangat indah, taruh di ruang keluarga. Mungkin belum pernah dibaca itu ayat. Atau yang punya rumah nggak hafal ayatnya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Diyakini dengan adanya ayat kursi ini, rumah ini jadi berkah, rumah ini jauh dari setan. Maka ini bisa menjadi syirik. Tapi kalau sekedar pajangan, bisa jadi riya. Bisa jadi riya. Semuanya itu tergantung niat.
Saudara sekalian, ayat kursi bukan pajangan. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut." Siapa yang selalu membaca ayat kursi, membaca Pak, dibaca, dipahami untuk diamalkan. Setiap selesai sholat fardu, jangan tinggalin itu ayat kursi. Dari semua zikir-zikir selesai, doa, baca ayat kursi. Lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali mati, kematian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen masuk surga, mati dulu Pak. Bapak ibu nggak mati nggak bakal bisa masuk surga. Artinya apa? Mendapat jaminan setelah mati surga. Apakah cuma dibaca? Tidak. Dipahami dan diamalkan. Apakah cuma ditaruh di dinding? Kalau Anda hanya mendengar pajangan, lalu dianggap dengan itu bisa mengalap berkah, bisa membawa berkah, bisa membawa kemuliaan, itu jatuh kepada sarana kesyirikan. Maka yang seperti itu pun haram. Di sini disebutkan bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa, sesungguhnya ruqyah, wat tamaim, tamimah, wat tiwalah dan tiwalah, syirkun, itu syirik." Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tadi tentang ayahnya yang mengalungkan ayat Al-Quran. Ditanya oleh Rasul, untuk apa ya ini Abdullah bin Mas'ud? Ayahku memberikan ayat-ayat ini untuk aku baca. Jadi Abdullah bin Mas'ud sambil gembala kambing, gembala unta, sambil baca, dihafal. Tapi tidak dijadikan apapun. Maka Rasulullah membolehkan. Lalu beliau mengatakan hadis ini. Kalau ternyata ini menjadi tamimah, kamu anggap ini punya kekuatan, maka Rasul mengatakan sesungguhnya ar-ruqyah yaitu ruqyah. Ruqyah yang batil, ruqyah jahiliyah. Apa itu ruqyah? Bahasa Indonesianya jampi-jampi. Maka ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Syar'iyah berarti syar'i, boleh. Syirkiyah berarti syirik, tinggalkan. Gimana kalau orang Sunda nyanyi jampi-jampi harupat buat anak kecil supaya bisa jalan? Ada kan orang Sunda begitu nyanyinya? Jampi-jampi harupat, gera gede, gera lumpat. Anak kecil dinyanyiin jampi-jampi harupat supaya cepat gede biar cepat jalan. Artinya kalau nyanyian itu sekedar nyanyian yang tidak ada maksud apa-apa, ya nyanyian saja. Tapi ngapain mesti pakai nyanyian seperti itu, jampi-jampi segala? Lebih baik doakan. Itu sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau kemudian ruqyah itu adalah ruqyah yang dengan bahasa-bahasa, dengan kalimat-kalimat yang tidak syar'i, maka itu sudah jelas ruqyah seperti itu haram. Contohnya, seorang guru memberikan ruqyah. Nih, ada ayat-ayat Al-Quran, ditulis, kamu harus selalu pegang ayat ini ayat udah didoakan. Kamu harus selalu baca sekian kali, sekian kali, sekian kali. Agar kamu begini, pegang ini. Kalau itu diamalkan, maka ruqyah itu ruqyah yang termasuk kesyirikan. Karena dia tidak meminta kepada Allah. Ruqyah kepada Allah itu ada aturannya. Maka ruqyah yang tidak syar'i, maka itu syirik. Tamaim, tamimah tadi, kalung-kalung, gelang-gelang, atau sesuatu yang dari raja-raja, dari kulisan, atau manik-manik dan yang lainnya. Diyakini memiliki kekuatan, itu pun syirik. Wat tiwalah, dan juga tiwalah, itu adalah asyirkun, syirik. Apa itu tiwalah? Tiwalah itu bahasa kitanya itu pelet Pak. Apa biasanya pelet itu Pak? Macam-macam jenisnya. Kadang-kadang berupa benda, lalu dimasukkan ke tubuh, susuk namanya kan? Apa tujuannya? Biar nanti orang memandang dia cantik. Termasuk susuk yang mana? Memikat orang supaya jatuh cinta. Memelet wanita supaya wanita jatuh cinta. Si wanita memelet laki-laki supaya laki-laki terus tertarik.
Seorang wanita sebagai istri kedua memelet suaminya yang pertama biar kelihatan benci kepada istri yang pertama. Maka hal seperti itu namanya tiwalah. Tiwalah seperti itu, maka itu masuk dari syirik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dan telah dinyatakan sahih. Juga dari Uqbah bin Amir secara marfu, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Artinya, kalau tamimah itu tidak dibawa sekalipun di tubuh, tapi digantingkan di suatu tempat, lalu meyakini tempat itu dengan adanya tamimah aman, maka itu syirik. Bapak Ibu, penyakit hilang, kedengkian orang hilang, sihir itu hilang, itu bisa dengan kita meminta kepada Allah dengan cara yang syar'i. Apa sih ruqyah yang syar'i itu, Pak? Ruqyah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran secara umum Allah katakan menjadi obat. Obat apa? Seluruh penyakit, wabil khusus penyakit mafis sudur, yang ada di dalam dada. Seperti yang Allah firmankan di surat 10, surat Hud ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum." Sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yakni Al-Qur'an. Allah sebut mau'idhah, pelajaran. Dari mana Al-Qur'an itu? Mau'idhatum mir rabbikum. Pelajaran dari Rabbmu. Wa shifa'un lima fis sudur, sebagai obat dari segala penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit malas, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit syirik, seluruh penyakit yang lima fis sudur yang ada dalam dada, Allah akan sembuhkan dengan Al-Quran. Maksudnya jika orang itu mau mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Quran, semua penyakit hati sembuh. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk serta rahmat bagi orang beriman. Apakah Quran hanya penyakit hati yang sembuh? Kalau di sini sifaul lima fis sudur, hanya obat penyakit hati. Tapi di dalam yang lain, di surat 17, surat Al-Isra, ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Wa nunazzilul Qur'an, dan Allah telah turunkan Quran, kami telah turunkan Quran. Ma huwa shifa', semua ayat-ayat Al-Quran itu dia adalah penawar, obat. Apakah hanya penyakit hati? Tidak, semua penyakit. Ma huwa shifa', untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara. Orang zalim tidak menjadikan Quran menjadi obat, melainkan kerugian. Sebab orang zalim kalau diatur oleh Quran gak cocok, pasti nenteng. Dia dapat keuntungan dunia, tiba-tiba dalam Al-Quran gak boleh, ini haram. Waduh, Al-Quran berat, gak mau. Bagi orang zalim, Quran itu penghalang. Maka di situ akan Al-Quran menjadi kerugian dirinya di dunia. Seakan-akan kalau berpedoman dengan Quran rugi. Tapi bagi orang beriman, dia menjadi obat. Maka bagaimana Rasulullah meruqyah dengan Al-Quran? Semua ayat Quran itu ruqyah, Bapak Ibu. Terutama ayat-ayat yang dijadikan oleh Rasul ruqyah sehari-hari. Coba, Bapak Ibu selain baca ayat kursi, ayat apa yang dibaca setiap selesai sholat? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu ruqyah, Pak. Kalau Bapak membaca surat Al-Ikhlas, itu pengagungan dulu pada Allah, pujian kepada Allah, mengesahkan Allah. Lalu baca Al-Falaq, minta perlindungan dari tukang sihir, dari orang-orang yang dengki. Lalu baca surat An-Nas, minta berlindung dari gangguan-gangguan setan dan manusia, dari segala penyakit-penyakit. Berarti dengan kita membaca itu kita sedang meruqyah. Tapi jangan cuma dibaca. Kalau ingin meruqyah, bacaan itu ditiupkan ke tangan kita, kita ruqyah ke bagian tubuh yang sakit. Bagaimana caranya?
Allahumma rabban nas adhibil ba's. Anta syafi la shifaan illa shifa'u. Shifaan la yughadiru saqama. Rasulullah biasa meruqyah. Apabila istri-istri beliau sakit, beliau membaca surat Muawwidzatain, 2 surat perlindungan tadi. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terkadang beliau baca 1 kali, terkadang beliau baca 3 kali. Setelah itu ditiupkan. Setelah ditiupkan, ditempelkan, diusapkan kepada bagian yang sakit. Qadarullah, atas izin Allah sembuh. Jadi bagi Allah menyembuhkan penyakit itu mudah atau mudah sekali, Pak. Maka para nabi yakin nggak kalau ada sakit yang menyembuhkan Allah? Sebagaimana Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, berkata kepada Allah, dan dan ini adalah ayat Al-Quran yang Allah firmankan kepada Nabi kita. Surat Asy-Syu'ara, surat 26, ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Dia, Allah, yang menyembuhkan. Pak, cara Allah menyembuhkan gimana sih? Mudah bagi Allah. Cara Allah menghilangkan madarat gimana sih? Mudah bagi Allah. Cara Allah menghilangkan kesusahan mudah. Wa idza qadha amran ayyakula lahu kun fayakun. Bagi Allah sangat mudah. Dan ini kita yakini Bapak Ibu, yang menyembuhkan penyakit Allah, bukan manusia. Manusia cuma melalui sarana. Maka cara penyembuhan penyakit pertama dengan cara syar'i, ruqyah, dengan ayat-ayat Allah. Logika nggak masuk akal, Pak. Masa sih dibacain ayat Allah sembuh? Logika. Tapi syar'i nggak boleh pakai logika. Pakai apa? Iman, hati, takwa. Sebagai contoh, ketika Nabi Ayub sakit. Nabi Ayub sakit berapa lama, Pak? Berapa lama? Bertahun-tahun. Lebih dari 10 tahun, Pak. Ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 14 tahun. Anaknya, istrinya ninggalin. Apakah Nabi Ayub minta sembuh? Secara langsung minta sembuh, enggak. Mulutnya enggak ngomong, ya Allah sembuhkan saya, tidak. Yang diminta Nabi Ayub adalah mengadu kepada Allah bahwa aku dalam keadaan durri, kesulitan, kesusahan, kena madarat, kena bencana. Tapi langsung memuji Allah. Bapak Ibu lihat surat Al-Anbiya. Surat 21. Ayatnya ayat 83 barangkali, 83 atau 82 saya hilang. 83 sepertinya. Betul? Boleh di ayat 83? Saya khilaf nomor ayatnya. Ayub betul ya Pak ya? Ayat 83. Jadi di situ Allah mengingatkan kepada kita, ingatlah kisah tentang Ayub. Di saat Ayub berdoa, innada rabbahu, berdoa kepada Allah, menyeru Allah, Rabbi ya Allah ya Rabbku, inni massaniya durru, aku ditimpa borok, sakit bencana terus menerus bertahun-tahun gak sembuh. Wa anta khairur rahim, sedang aku tahu engkau sebaik-baik yang pemberi kasih sayang. Kira-kira apa? Minta sembuh atau enggak? Enggak. Gak minta sembuh. Saat itu ditinggal istri, ditinggal anak, Nabi Ayub diganggu setan. Ayub, kamu itu enggak disayang Allah. Nabi masa sakit belasan tahun gak sembuh-sembuh. Jadi sesungguhnya engkau tidak disayang Allah. Maka digoda oleh setan supaya berbuat kesyirikan. Mintalah tolong kepada setan. Setan bisa menyembuhkan. Tentu kalau Allah izinkan sebagai gangguan bagi manusia. Maka setan mengganggu. Bagi Nabi Ayub, mana yang lebih berat Pak? Diganggu setan atau diganggu penyakit?
Kalau kita lebih berat mana Pak? Lebih berat mana Pak? Diganggu penyakit, diganggu setan banyak nggak sadar. Nabi Ayub ketika itu sadar bahwasanya beliau ketika menghadapi musibah sakit, subhanallah, mampu Pak. Tapi ketika setan sudah mulai menggoda, Nabi Ayub boleh jadi nanti kolaps dengan gangguan setan. Maka doanya kepada Allah dirubah. Karena Nabi Ayub sadar bahwasanya yang bisa menghilangkan durru itu hanya Allah. Surat 6 Al-An'am ayat 17, surat 10, surat Yunus ayat 107. Itu di awal ayat itu Allah berfirman, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan kepada kamu satu durrin, madarat, bencana, sakit yang bertubi-tubi atau apapun kesusahan, fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menghilangkan itu. Tidak ada yang bisa kashifa, menyembuhkan kemadaratan itu kecuali Allah. Mohon maaf. Kita sholat di sini tadi masih berjarak Pak. Dekat atau jauh Pak jaraknya Pak? Jauh banget. Gara-gara apa Pak coba Pak? Takut? Duri kita sekarang apa? Corona. Takut. Takut sama corona boleh, tapi mari kita minta sama Allah. Apa kata Allah di situ? Jika ada suatu madarat menimpa kamu, durrin, sakit, penyakit, apapun keburukan, apapun bencana, nggak ada yang bisa menyembuhkan itu. Fala kashifa lahu illa hu, kecuali Dia. Bukankah dengan adanya corona ada orang yang kemudian maaf, bangkrut, miskin, melarat, ada juga yang sukses. Jadi kesusahan, kesengsaraan hampir 2 tahun ya Pak ya. Siapa yang memberikan ini? Allah. Siapa yang bisa mengangkat? Kenapa gak minta sama Allah? Kenapa gak kita minta banyak-banyak sama Allah? Mari kita lawan corona, kita ganyang corona. Anda mau ganyang pakai apa corona? Anda mau melawan pakai apa? Mari lawan melalui doa, ruqyah, minta sama Allah. Dan upaya kita pakai masker, jaga jarak, tadinya 3M sekarang 5M, di karantina, divaksin. Itu upaya tawakal kita berserah diri kepada Allah. Tapi jangan lupa doa. Doa. Allah mengutus Rasul kepada kita. Kan mengajarkan itu Pak. Justru di saat tertimpa kesulitan kayak gini nih, makin rendahkan diri kita kepada Allah. Minta sama Allah dengan rendah hati. Jangan sombong, jangan arogan. Jangan malah jadi perebutan kekuasaan. Surat yang sama, surat Al-An'am tadi, coba ke ayat 42. Walaqad arsalna mir rasulin. Dan tidaklah walaqad arsalna ila umamin, dan tidaklah kami mengutus, kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat. Bukankah Allah telah mengutus kepada rasul, kepada umat-umat, rasul-rasul? Dan bukankah untuk kita ada rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Min qablik, umat sebelum kamu ya Muhammad juga sudah diutus para rasul, dan kamu menjadi rasul mengingatkan kita umatnya. Umatnya diingetin pada nggak mau nurut. Karena nggak nurut sama peringatan Allah dan Rasul. Apa kata Allah di situ? Fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra. Maka kami timpakan umat-umat yang tidak nurut kepada Allah dan Rasulnya, yang senantiasa membangkang Allah dan Rasulnya, ditimpakan ba'sa, dharra, kemiskinan, kemelaratan, kesengsaraan, kesusahan, bertubi-tubi. Supaya apa coba di situ Pak? Ujung ayatnya disuruh apa? La'allahum yatadarra'un. Supaya mereka, kita semua nih, saat lagi ditimpa kesulitan itu tadarra'un. Mohon kepada Allah dengan rendah hati. Ayo saatnya minta. Tiap-tiap kita, tiap hari, tiap di rumah, di masjid, selesai salat. Ya Allah,
hilangkan musibah ini. Ya Allah, jika umat Islam semua dengan ikhlas berdoa, yakin Allah hilangkan tuh Pak. Sayangnya banyak umat Islamnya gak yakin. Halo dong, usaha, minta sama Allah, doa. Karena yang bisa menghilangkan madarat sekali lagi hanya Allah. Di surat Yunus tadi, surat 10 ayat 107, sama seperti itu. Wa iyyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika engkau ditimpakan oleh Allah suatu dharra, suatu kesulitan, kesengsaraan, bencana, enggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Tapi saat itu yang harus kita yakini, Pak, jangan salahkan siapapun, jangan pakai tamimah, tiwalah, pakai apapun, jangan itu kesyirikan. Tapi berserah dirilah kepada Allah. Yang pertama tanamkan pada diri kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang menolong kita. Upayakan sebaik mungkin. Apapun hasilnya, belum diberi kebaikan, tawakal Allah. Dan yakini ini semua yang menetapkan adalah Allah. Kalau itu kita lakukan, Pak, ringan hati ini insya Allah. Gak mungkin kita akan berlaku kesyirikan hanya untuk mencari kesembuhan. Tidak. Surat 9 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, Muhammad katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada suatu pun musibah yang menimpa kami, apapun bentuknya. Jadi jangan pernah yakin dengan saya punya kekuatan, jimat dan seterusnya, gak kena musibah, gak mungkin. Pasti Allah akan timpakan. Adapun bentuknya seperti apa itu Allah yang menentukan. Tapi harus kita yakini, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada suatu musibah yang menimpa kami, bencana apapun yang paling kecil sampai yang paling besar, illa ma kataballahu lana. Kecuali ini sudah Allah tetapkan untuk kami. Kalau Allah enggak tetapkan, enggak menimpa. Huwa maulana. Tapi yakinlah, penolong kami, pelindung kami, penjaga kami, Dia, Allah. Ini kitanya berdoa, kita tawakal, kita berusaha, terus minta sama Allah, dan terus berusaha sebaik-baiknya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Tawakal kepada Allah. Saya kembali kepada Nabi Ayub tadi, Pak. Ketika Nabi Ayub berdoa, ya Allah, engkau ditimpa, aku menimpa musibah, sesungguhnya engkau maha penyayang. Allah kasih disembuhkan. Karena apa? Bagi Allah menyembuhkan itu mudah, nggak pakai sarana apapun kecuali apa yang Allah kehendaki. Lihatlah kembali surat Shad surat 38, lihat ayat 41. Bagaimana cara Allah menyembuhkan Nabi Ayub? 41, 42. Jadi doanya Nabi Ayub tadi, pertama tadi di surat 21 ayat yang ke-83, Anni masaniyad durru wa anta khairur rahimin. Anta arhamur rahimin. Engkau sebaik-baik beri. Engkau pemberi rahmat yang terbaik. Di situ Allah minta rahmat. Tapi ketika gangguan setan terus bertubi-tubi, doanya Nabi Ayub menyebut gangguan setan. Lihat, Shad surat 38 ayat 41. Wadhkur abdana Ayub. Ingat hamba kami yang bernama Ayub. Idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah. Anni massaniya syaiton. Pak, Bapak sakit sebulan belum sembuh. Itu kira-kira hati Bapak apa yang paling diinginkan? Sebulan belum sembuh, Pak. Gak ada BPJS, gak ada asuransi, Pak. Duit tabungan, Pak. Sehari perawatan butuh 2 juta, Pak. Udah sebulan, Pak, 60 juta, Pak. Kata dokter, ini belum tahu nih diagnosanya apa. Apa yang paling diinginkan? Sembuh kan? Setan masuk. Wah, dokter sini mah enggak, kesana. Dia lupa, enggak minta sama Allah. Tapi makhluk yang Nabi Ayub, beliau merasa yang paling berat itu gangguan setan. Maka tidak lagi mengatakan aku ditimpa penyakit, tapi aku diganggu keburukan setan. Anni massaniya syaiton
binus bin wa'adab. Diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Apa penderitaan paling berat? Bukan sakitnya. Ini nih godaan setan. Azab berupa gangguan setan. Maka Allah Maha mengetahui. Kalau dibiarkan, boleh jadi nanti hamba ini tidak dekat dengan Allah. Setelah sekian lamanya, sekian belas tahun, Allah sembuhkan penyakitnya. Dengan cara apa, Pak? Allahu Akbar. Coba lihat. Urkub birijlika hadha muhtasalun baridun wa syarabun. Ayub, hentakkan kakimu di bawah tanah yang kamu injak. Akan mengalir air yang jernih, yang sejuk. Mandi dengan air itu, minum dari air itu. Seketika sembuh. Masuk akal nggak, Pak? Inilah pengobatan syar'i. Inilah pengobatan syar'i. Nggak masuk akal. Oh, dari mana masuk akal? Wong air kok. Monggo Bapak praktek, kasih air Pak, ginjek-ginjek diminum sama mandi, monggo. Nggak bisa, karena ini atas izin. Jadi kemana mintanya? Allah. Disembuhkan, Pak. Seketika dikumpulkan kembali anak istrinya. Terus sampai kemudian di ayat berikutnya itu Allah perintah, hukum tuh istrimu. Tapi harus dengan 100 kali cambukan. Tapi kalau dikali 100 kali cambukan, ambil ranting-ranting kecil, kumpulkan, cambuk sekali. Sebagai hukuman telah nusyus kepada suaminya. Tapi Bapak maaf, jangan praktek ya Pak. Istriku nusyus, ambil cambuk, jangan. Boleh dipukul bagi si nusyus, tapi pukulan yang mendidik, bukan dengan cambukan. Saudaraku sekalian, dari ayat-ayat ini jelas bahwasanya pertolongan itu datang dari Allah. Cara berobat itu satu, di samping ruqyah ada berobat dengan sarana. Apa itu Pak? Zam-zam. Apalagi Pak? Madu. Apalagi? Kurma. Apalagi? Habatus sauda. Apalagi? Bekam. Jadi kan ini apa namanya? Tibun nabawi yang kita amalkan. Bekam secara logika dahulu Rasulullah nggak tahu, para sahabat nggak tahu, tapi karena dibolehkan ya sudah bekam. Ternyata menurut ilmu kedokteran apa bekam itu Pak? Membuang darah-darah yang kotor melalui urat-urat nadi tertentu. Setelah diselidiki, oh titik ini salurannya ke ginjal, titik ini ke paru-paru. Maka titik-titiknya ahli bekam tahu kan? Kalau Bapak main bekam sendiri ya boleh jadi malah celaka. Ada titik tertentu, maka dengan itu atas ilmu kedokteran modern sadar, oh iya bisa. Tapi tentang ruqyah syariah dengan ayat Quran, ilmu kedokteran modern kayak apa nggak pernah percaya Pak. Kecuali hanya orang yang Islam, yang iman, yang yakin dengan Allah, yang menyembuhkan penyakit itu Allah, yang menghilangkan bencana itu Allah. Coba Nabi Yunus Pak, ketika ditelan ikan paus. Silahkan Bapak praktek, masuk ke ikan paus Pak. Mati nggak Pak? Nah gimana mau bernapas? Ini berhari-hari di ikan paus Pak. Apa doanya Nabi Yunus? Allah abadikan di surat 21 ayat 87. Gak doa Pak, cuma minta ampun. Mengakui kedoliman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini zalim. Hendaknya kita kalau mau meminta ampun, mau minta sembuh, mau minta pertolongan, jangan lupa nyatakan dulu kedzaliman kita. Maka jangan lupa kita membaca Sayyidul Istighfar dulu. Kan di situ pernyataan Pak lebih komplit dari ini kan. Kalau Nabi Ayub, Nabi Nuh, Zunnun, Yunus cuma mengatakan, tidak ada ilah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Aku ini zalim. Kalau Nabi Muhammad gimana Pak? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Antal malik, wa ana abduk. Wahai Allah, Engkau lah Rabb kami. Tidak ada ilah kecuali Engkau Rabbku, Engkau Raja. Aku ini cuma hamba. Wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. Aku akan terus terikat dengan perjanjianmu. Aku berusaha semampuku untuk taat kepadamu.
Abu ulaka a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi. Ngaku. Setelah itu faghfirli dzunubi. Ampuni aku ya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hendak meminta kepada Allah, akui dulu dosa kita. Rendahkan dulu diri kita. Jangan sombong. Jangan congkak Anda, minta rendahkan kepada Allah. Kan begitu tadi surat 6 ayat ketiga 42, kita disuruh oleh Allah, jika ada musibah yang menimpa, jangan kesirikan yang Anda lakukan. Minta sama Allah dengan kerendahan hati. Rendahkan diri kita. Para nabi doanya minta kepada Allah. Dan yakin yang bisa menghilangkan semua madarat Allah. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Itulah cara pengobatan. Ada cara pengobatan modern. Andai kata memang itu betul-betul masuk akal dan logik melalui penelitian, silakan. Pak, kadang-kadang seseorang gampang termakan oleh iklan. Betul nggak Pak? Terutama yang punya penyakit, ada iklan tentang penyakit itu gimana Pak? Beberapa tahun lalu tuh, awal-awal 2000-an, ada sendal menyembuhkan penyakit dari segala penyakit. Sendal sepasang mahal, Pak, harganya jutaan, Pak. Dibeli, dipakai, nggak sembuh juga tuh. Karena Anda mindsetnya, saya beli sendal biar sembuh. Sudah keliru. Nanti di situ kepikir apa? Yang menyembuhkan melalui penelitian, ini. Itu kan jualannya orang-orang aja, Pak, biar laku. Kemudian apa lagi, Pak? Kalung, gelang, harganya jutaan. Jam juga dipakai, nanti ada aliran magnetik ini, itu, dan seterusnya. Anda jangan main percaya, Pak. Tanya dulu. Tapi testimoni sembuh, alah dibayar. Jualan. Coba silakan, pernah ada yang membuktikan itu sembuh? Katakanlah ada segelintir. Bagaimana mungkin benda-benda itu bisa menyembuhkan? Karena orang-orang kalau sudah terpercaya dengan iklan, akhirnya dilupa sama Allah. Mindsetnya apa yang ada di sini Pak? Penyakit saya sembuh dengan itu. Dipakainya gelang, dipakainya kalung, kalung ini mengalirkan ini, itu, dan seterusnya. Maka seperti itu tanpa disadari dia telah memakai sarana kesyirikan. Kecuali memang melalui penelitian, oke, silakan. Ada yang namanya pengobatan batu giok, lalu berdiri, dipijit, lalu di itu. Ya kalau memang itu urat saraf yang dikena, seperti di dunia timur itu apa Pak? Akupuntur kan? Untuk titik-titik tertentu. Memang kalau memang Allah kehendaki bisa. Yang jelas, tiap-tiap penyakit ada obatnya. Jika cocok obat itu sembuh atas izin, itu harus kita yakin. Atas izin Allah. Bukan atas izin manusia. Bukan atas izin dokter. Nanti orang-orang kamu pengen sembuh dengan macam-macam. Lihat di negara kita Pak. Dulu ada ustadz muda, luar biasa terkenalnya. Penyembuhan dengan jalan apa? Di tempat gelap, bla 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 bla. Nanti timbul ini, ujung-ujungnya nipu. Gelarnya si ustadz kiai Pak. Menyembuhkan penyakit. Sarananya Pak, ayam, telur, kambing. Siapa yang makin berat sakitnya, makin gede kambingnya. Lalu pindah penyakit. Ini zolimnya luar biasa. Salah apa sih ayam jadi celeng gara-gara penyakit Anda? Setan itu perbuatannya. Masuk akal gak Pak? Penyakit tiba-tiba pindah. Saat itu Anda terasa nyaman karena sugesti. Beberapa hari lagi, kumat lagi yang ada. Dan maaf, ini nyata atau nyata Pak? Nih di negara kita. Karena apa? Rata-rata manusia itu kalau sakit pengen sembuh. Harusnya kalau pengen sembuh, ya Allah, jika penyakit itu tidak baik bagiku, ya Allah, sembuhkanlah dengan penyakit yang tidak menimbulkan penyakit yang baru, penyakit yang hilang sempurna. Rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaan la yughadiru saqama. Tapi apakah pasti sembuh? Belum tentu. Minta sama Allah. Ya Allah, seandainya sakit ini baik bagiku, ya Allah, jadikan sakitku menjadi penggugur dosa-dosa. Jadikan sakitku menambah kesabaran dan ketakwaan. Jadikan sakitku menambah iman dan takwaku. Jadikan sakitku memperbaiki amal ibadahku. Subhanallah, tidak seorang pun hamba ditimpa penyakit, ditimpa kesulitan, kesusahan, atau apapun, sekecil apapun, sampai hanya tertusuk duri, Allah gugurkan dosa-dosanya.
Maka kadang-kadang Pak, penyakit yang Allah deritakan kepada kita ini, ditimpakan kepada kita, itu untuk apa Pak? Tanda sayangnya Allah. Anas bin Malik menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallah bi 'abdihi khairan yusib minhu." Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, hamba itu Allah timpakan kepadanya musibah. Apa tujuan musibah itu? Dalam hadis yang lainnya dengan riwayat yang sama dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, "May yuridillah bi 'abdihi khairan." Siapa yang Allah menghendaki kepada seorang hamba diberikan suatu kebaikan, ajjalalahu uqubatan fid dunya, disegerakan siksanya itu di dunia. Jadi seandainya orang lagi sakit, dengan sakit itu tersiksa, dia sabar, dia tawakal, dia tetap tidak berubah, ibadahnya makin meningkat, maka sesungguhnya sakit itu adalah siksaan yang Allah segerakan di dunia, agar kelak menemui Allah dalam keadaan bersih dosa-dosanya. Pantas Nabi sakit gak minta sembuh ya Pak ya. Termasuk Nabi kita SAW, ketika beliau sakit beberapa hari menjelang wafat, diruqyah oleh Ummul Mukminin Aisyah, diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aku membaca Muawwidzatain, 2 surat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, aku baca 3 kali. Lalu aku tiupkan, ketika itu aku ingin nyari barokah. Aku tiupkan ke tangannya Rasul. Ambil tangan kanan Rasul, ditiupkan dari bacaanku, aku ingin usapkan supaya barokah dengan tangan Rasul. Rasul nolak. Gak mau Rasulullah. Terus Rasulullah hanya mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian Rasul mengingatkan ummati, ummati, an-nisa, an-nisa. Mengingatkan as-salat, as-salat. Ingat salat. Hei laki-laki ingat, istri anda, wanita-wanita jaga. Umatku, umatku, bagaimana umatku sepeninggalku? Tidak lama kemudian diceritakan oleh Ummul Mukminin, setelah ada Abdurrahman bin Abu Bakar datang membawa siwak, Rasulullah menunjuknya dengan isyarat. Rupanya beliau pengen disiwak. Dipinjamnya siwaknya dari Abdurrahman bin Abu Bakar, disiwakkan ke gigi Rasul. Rasul menolak, rupanya keras. Maka dilembutkan oleh giginya Aisyah, dikunyah oleh Aisyah sampai lembut, aku siwakan. Maka demi Allah, menjelang Rasul wafat, ludahku dengan ludah Rasul bersatu. Setelah itu, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya yang lemah. Cuma satu permintaannya. La ilaha illallah. Allahumma gfirli waj'alni ma'arrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku. Jadikan aku bersama orang-orang yang ditempatkan di orang yang tempatnya paling tinggi, Jannatul Firdaus, dengan para nabi-nabi. Aku lihat beliau telah wafat, kata Rasul tidak mau disembuhkan. Kenapa? Bagi Rasul, sakit itu bukan kesehatan yang diinginkan, tapi bagaimana dengan sakit, dengan susah, dengan penderitaan, Allah memberikan barokah. Maka bapak-bapak, jangan pernah kita ingin kesembuhan dengan jalan-jalan yang syirik, dengan jalan-jalan yang batil. Jangan menghilangkan kemudaratan dengan jalan-jalan syirik, dengan jalan batil. Jangan percaya apapun yang namanya raja-raja, tamimah, tiwalah, atau apapun, kecuali sesuatu yang telah Allah izinkan dengan cara syar'i. Wallahu a'lam. Hari ini kita membahas 2, yakni tentang memakai gelang, kemudian juga penangkal-penangkal, dan memakai tamimah. Juga telah dikatakan tadi, ruqyah, tiwalah, dan yang lainnya. InsyaAllah berikutnya kita akan membahas poin ketiga. Tabarruk, mengalap berkah, baik itu dari pohon, daripada batu, peninggalan-peninggalan purbakala, bangunan-bangunan, dan seterusnya. InsyaAllah kita akan membahas ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga membawa manfaat dan hikmah. Ada pertanyaan Pak atau dicukupkan? Baik, kalau begitu dicukupkan. Semoga apa yang sama-sama kita pelajari insya Allah membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.